Baik, selamat berjumpa dengan saya. Saya Petrus Sokibi, dosen pengampu mata kuliah Teknologi Multimedia. Ini adalah pertemuan yang pertama dengan Anda ya, kelas TI 1 semester 2. Semester lalu saya tidak mengajar, semester ini saya diminta untuk menyampaikan materi teknologi multimedia. Baik, ya mungkin singkat aja ya perkenalan. Jadi saya dosen di Fakultas Teknologi Informasi, sudah cukup lama mengajar, jadi mudah-mudahan saya bisa membagikan sesuatu yang bermanfaat untuk Anda, khususnya di mata kuliah yang saya aku ya, teknologi multimedia. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan tata cara perkuliahan sudah dijelaskan secara umum ya oleh prodi Anda, jadi saya tidak akan bahas lebih detail. Tapi Anda boleh berinteraksi dengan saya melalui fasilitas yang sudah kita buat ya di grup, kemudian juga nanti bisa pakai email dan media-media yang lain ya. Jadi jangan terbatas pada satu fasilitas saja. Oke, saya akan mulai ya. Apa itu teknologi multimedia? Kalau kita nanti melihat ya, di sini ada 3 topik yang kita bahas. Pertama adalah definisi multimedia, lalu yang kedua ada perkembangannya secara singkat, dan multimedia itu buat apa? Peranannya itu buat apa? Baik, yang pertama, kalau kita mendengar kata multimedia, multimedia itu ada kata multi dan media, medium. Kalau kita terjemahkan berarti multi itu berarti banyak, multilateral, gitu ya. Multilateral lawannya bilateral. Multi itu banyak, multi level, multitasking. Banyak ya kata-kata yang diawali oleh multi. Salah satunya adalah multimedia. Jadi lebih dari satu. Media, media. Ya, kalau medium kan di tengah-tengah gitu ya. Nah, kenapa kalau medium di tengah-tengah? Jadi kecil enggak, gede enggak gitu ya, tengah-tengah. Itu sebagai perantara. Jadi sebagai perantara atau suatu yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu ya. Seperti komunikasi massa ya, komunikasi itu media. Media betul ya. Media kalau TV ya, media menyampaikan. Itu media itu orang yang kerja di satu perusahaan yang meliput berita, ya, menyampaikannya ke masyarakat. Jadi ada medianya, ya. Media itu perantaranya. Itu definisi secara umum ya, sederhana. Silakan nanti Anda bisa lihat-lihat definisi yang lain, ya, definisi tambahan. Gitu. Tapi secara umum yang bisa saya sampaikan, multimedia adalah multinya banyak, medianya perantara ya. Jadi perantara untuk sesuatu yang banyak gitu ya, multimedia. Oke, nanti kita akan coba melihat apa sebetulnya multimedia ya. Kalau kita lihat di pakar ya, ini banyak pakar ya, saya ambil beberapa saja lah. Kalau dalam industri ini cukup lama ya, definisinya si Ross gitu ya, 96 itu, kalau dalam industri elektronik, multimedia itu kombinasi dari komputer, video, atau multimedia. Katanya ya, menurut si Ross. Betul ya, betul ya. Multimedia itu kombinasi dari komputer dan video. Kemudian McCormick ya di tahun yang sama bicara multimedia secara umum merupakan kombinasi 3 elemen. Suara, gambar, dan teks. Betul ya, itu multimedia, suara, gambar, dan teks. Kalau Anda main game ya, ML gitu ya, Mobile Legends, dan game umat anak-anak muda, termasuk Anda mungkin suka main. Nah,
Itu kan isinya apa? Suara, gambar, dan teks ya. Nah, kemudian Turban lebih baru bilang multimedia itu kombinasi dari paling sedikit minimal gitu ya, 2 media, input atau output dari data. Nah, media ini bisa berupa audio, ya, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Lebih lengkap lagi ya, karena kan teknologi berkembang terus ya, 2002. Kemudian ada lagi definisi lain, multimedia alat menciptakan presentasi yang dynamic ya, dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi ya dan sebagainya. Nah, kalau disimpulkan dari pengertian-pengertian tersebut, berarti multimedia adalah sebuah bidang yang berkaitan erat dengan apa? Integrasi komputer terhadap tadi teks, grafik, gambar, video, animasi, audio, dan media lain. Ya, kalau kita sekarang bicaranya bukan cuma grafik, bukan cuma gambar dan sebagainya, gitu ya. Di mana segala macam informasi dapat dipresentasikan, dapat disimpan, dikirim, dan diproses secara digital. Kalau Anda sudah menggunakan komputer di era 80-an, sebelum ada internet ya, sebenarnya internet itu muncul sekitar 90-an ya. Ya, awal 90-an, 90, 91 itu munculnya. Kalau di Amerikanya udah lama ya, masuk Indonesia itu 90-an. Itu merupakan barang baru gitu ya. Teknologi baru. Kok kita bisa ngirimkan email gitu ya. Kok saya bisa ngirimkan email? Belum bicara ke musik dan sebagainya, bukan ya. Baru sifatnya apa? Teks yang diproses secara digital. Kalau sekarang sih bukan barang baru lagi ya. Anda kirim foto, Anda kirim suara ya, voice note dan sebagainya sudah gampang sekali kan dengan gadget yang Anda pegang. Satu gadget itu bisa melakukan banyak hal gitu. Ya, tapi zaman dulu ya, itu barang yang masih sangat baru. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba mungkin Anda ngerasa, sekarang mah enak. Iya, zaman dulu masih sangat sulit ya. Beruntunglah Anda hidup di era serba canggih. Kemudian proyek multimedia bisa linear dan interaktif. Ya, proyek yang tidak interaktif disebut linear. Ya, dalam satu lini gitu. Proyek yang mana pengguna diberi kontrol dalam navigasi disebut interaktif. Dan proyek yang user interaktif. Kalau sekarang kalau Anda pakai sebuah aplikasi ya, Anda pakai game, yang paling gampang tuh game ya. Itu sebetulnya apa ya? Linear atau interaktif tuh? Kalau pakai game. Kalau saya nggak main Mobile Legend ya, saya kurang suka game gitu. Tapi anak saya main tuh Mobile Legend. Ya, hampir tiap hari main lah. Ya, kalau nggak main kayaknya sakit kepala gitu. Gitu ya. Jadi mendingan nggak makan katanya daripada nggak main Mobile Legend. Ya sama ya, usia Anda ya 18-19 kan sama usianya, nggak jauh lah. Jadi memang itu interaktif ya. Kenapa? Karena kita punya lawan main, kita punya teman, punya tim, kita melawan tim yang lain. Nah, Anda bisa bayangkan bahwa teknologi sudah sejauh itu multimedia. Jelas ya? Teknologi sudah sejauh itu. Oke. Nah, kemudian kalau kita mengacu ke yang teknologi yang lama ya, Saudara ya, itu mau media utama untuk menampilkan produk multimedia. Kalau dulu kan zaman saya masih belajar komputer pakainya disket. Disk. Berkembanglah gitu kan menjadi CD. Berkembanglah menjadi DVD. Selanjutnya apa? HD DVD, Blu-ray dan sebagainya. Ini adalah produk yang dipakai untuk menampilkan media yang dipakai untuk menampilkan produk multimedia. Ya sekarang masih dipakai CD-ROM. Ya CD masih dipakai. Tapi kan sudah mulai berkurang setelah munculnya apa?
flash disk. Ya, udah mulai berkurang. Ya, udah mulai berkurang. Tapi ini kira-kira perlu Anda ketahui gitu ya. Nah, kemudian kalau ya nanti silakan ya dibaca-baca lagi compact disk itu apa sih, barangkali ada yang belum begitu paham. Ya, dari CD-ROM itu apa namanya media distribusi yang paling efektif lah ya, penggandaan dan sebagainya ya. Kalau sekarang sekali lagi sudah tidak begitu populer ya. Tapi kalau mengacu ke zaman dulu kan orang, waduh, CD bajakan, ya, CD bajakan kan bikin video-video tuh film ya digandakan, kebayang ya sama Anda, digandakan dengan begitu mudah. Kenapa? Karena ada alat-alatnya CD-ROM. Ya, satu durasi film berapa sih? 1,5 jam. Ya bisa disimpan sama satu. Ya. Karena satu CD ori ya lagunya paling berapa? 10-15 lagu, betul ya. Kalau Anda bikin simpan pakai kualitas MP3 gitu ya. Jangan audio, jangan MP3, itu bisa berapa ratus lagu dalam satu CD. Ya. Itu sangat gede ya, belum DVD. Oke. Kemudian ya digital versatile disc, DVD. Ini DVD ya. DVD. DVD lebih kencang lagi sebenarnya. Nyimpen datanya 9,4 GB tuh DVD. Kayaknya waduh punya satu DVD itu kayak harta karun. Ya. Apalagi read and write gitu ya, bisa dihapus isinya. Ya kan ada CD yang cuma bisa buat write gitu ya, dia nggak bisa di-delete gitu ya. Sekali pakai, sekali burning udah gitu kan. Tapi kan ada yang ya, RW ya, betul ya, read write gitu kan. Nah, ini kebayang ya Saudara ya, kalau Anda punya media ini ya sangat-sangat bermanfaat. Masih nggak dipakai sekarang? Masih dipakai. Ya. Software DVD dapat dipakai untuk bikin apa? Interaktif. Ya. Burner ya, burning tuh kalau Anda, saya mau nge-burning wah gitu ya. Dipakai untuk apa tuh? Baca DVD dan nyimpan audio dan sebagainya. Jadi kalau sekarang mah udah zaman colok, betul ya, zaman colok. Apalagi udah pakai Bluetooth. Kan dulu kan belum ada Bluetooth, Saudara ya. Sekarang sih pakai Bluetooth kan, saya transfer file bisa pakai Bluetooth. Karena teknologinya berkembang sangat cepat, ya, terang aja. Oke ya. Nah, kalau kita lihat berarti apa? Ya sekarang kita hubungkan aja kan dengan dunia digital sekarang kan. 4 komponen multimedia itu apa aja? Ya. Harus ada komputer. Betul ya? Kalau Anda nggak punya komputer, ya kita nggak bisa tuh yang namanya mengaplikasikan multimedia. Minimal Anda punya gadget, handphone Anda. Handphone Anda itu kan mikrokomputer. Komputer kecil itu sebetulnya ya. Kalau nggak boleh sebut mini, mikro ya, karena kecil sekali kan. Tapi kan kapasitasnya kebayang ya, kalau yang speknya tinggi, ya, yang speknya tinggi kan bisa sangat-sangat diandalkan untuk menjadi satu senjata Anda yang bisa dipakai untuk bekerja apapun. Oke, mengkoordinasikan apa yang dilihat dan didengar. Yang kedua harus ada link. Harus ada linknya ya. Yang menghubungkan pemakai dan informasi. Kalau saya punya CD, saudara, saya nggak punya CD-ROM-nya, tadi ya, linknya, ya saya nggak bisa lihat filmnya. Itu aja logikanya gampangnya. Betul? Oke. Anda punya handphone, ya, saya mau munculin TV, saudara ya. Nggak ada media Bluetooth-nya, nggak bisa. Itu link. Hati-hati ya, link itu bisa berupa sistem, bisa berupa alat. Kalau sekarang mah udah sistem semua, kebanyakan. Wi-Fi, wah sudah Wi-Fi. Ya dulu belum zaman itu kan saudara ya, berarti harus ada media alatnya. Oke, ketiga, ya alat navigasi yang dipakai ya untuk membantu apa? Melakukan menjelajah jaringan informasi yang saling terhubung. Yang keempat, menyediakan tempat kepada pemakai mengumpulkan, memproses, dan sebagainya. Kalau salah satu dari komponen nggak ada, bukan multimedia dalam arti luas, bisa saja itu dikatakan sebagai multimedia.
ya, tapi tidak bisa dikatakan dalam arti yang luas. Jadi harus ada navigasinya. Nah, sekarang Anda sudah tahu ya, definisi multimedia secara umum kira-kira itu. Jadi kalau nanti Anda menggunakan apa namanya, yuk rekam video gitu ya, bikin sebuah liputan dan sebagainya. Itu kan produk multimedia kan. Nah, sejauh mana Anda melibatkan komponen-komponen itu? Gimana cara nge-crop-nya kan gitu ya. Ini betul ya? Navigasi itu kan. Ya. Oke. Nah, kalau sejarah sih ya nanti baca aja ya sejarah ini. Silakan Anda baca-baca ya. Komputer multimedia itu sebuah komputer yang dikonfigurasikan sesuai dengan rekomendasi sebuah CD-ROM. Ya, kalau sekarang kan udah ada yang nggak ada CD-ROM-nya ya, Anda menggunakan eksternal DVD ya. Karena saat itu dipakai sebagai standar. Kenapa saya masih memunculkan ini? Karena masih dipakai, saudara. Itu masalahnya. Ya, karena masih digunakan. Kalau sekarang kan orang nyimpen data udah nggak main CD lagi. Nyimpennya di mana? Google Drive. Ya, nyimpennya di mana? Di cloud nyimpennya. Aman nggak? Ya aman nggak aman, saudara ya. Anda menyimpan di jaringan juga beresiko data hilang dan sebagainya. Anda menyimpan dalam CD, kalau CD-nya rusak nggak bisa dibaca, beresiko juga. Anda nyimpan di hard disk, kalau hard disknya rusak beresiko juga. Laptopnya hilang beresiko juga dan sebagainya. Ya, jadi semua ada resikonya. Ya, makanya kalau nanti Anda menyimpan data dan sebagainya, kalau dengan data ya harus ada backup-nya. Gitu ya. Jadi CD-ROM dipakai sebagai standar. Waktu itu dipakai sebagai standar. Ya. Oke, kemudian sejarahnya ya secara umum ya. Ini tahun 70-an pengguna mikrokomputer membantu pengguna menyelesaikan problem ya untuk aktivitas kerja sehari-hari. Jadi bagaimana dia bisa memanfaatkan ya, Anda katakanlah ya, nih, sekarang Anda sudah ada di era ini kan, triple W ya, betul ya, World Wide Web. Kita udah nggak main lagi di sini. Udah nggak main lagi di CD-ROM sebetulnya, saudara. Saya juga agak kebingungan nih, kalau ini laptop saya CD-ROM-nya udah nggak bisa jalan ya, udah nggak bisa baca, udah nggak dipakai. Gitu ya. Mau beli juga, dah buat ngapain juga? Sekarang data-data udah nggak banyak lewat CD. Ya, jadi perkembangan teknologi multimedia berubah selaras dengan perubahan teknologi komputer, sudah jelas. Saya sih merasakan, ya kalau Anda kan mungkin di era apa namanya, lagi SMP udah main Android, ya. Anda SMP aja udah main Android, ya. Mungkin awal-awal you punya handphone masih BlackBerry gitu ya, BlackBerry kan Anda seumuran anak saya lah, ya. Anak saya nih baru mau kuliah, Anda udah kuliah jadi beda setahun gitu kan ya, ya baru 18 tahun. Jadi katakanlah apa? Katakanlah selaras tuh. Nah, dia mengalami perkembangannya apa? Mulai dari apa namanya? Mulai dari BlackBerry, kemudian meningkat ke handphone Android dan sebagainya. Ya muncul game yang online, waduh, gitu ya perkembangannya luar biasa. Oke ya, jadi ini silakan nanti dibaca-baca saja lah ya untuk mencapai dan bagaimana dibaca-baca aja ya. Kemudian penyajian multimedia. Ya, multimedia itu menjadikan setiap penyajian menjadi dinamis dan menarik, betul ya. Multimedia itu menjadikan setiap penyajian menjadi dinamis dan menarik, betul? Kebayang ya, kalau Anda belajar hanya teks saja, suruh lihat teks di kertas, gitu ya. Nggak ada animasi, nggak ada video yang harus Anda lihat, ya sangat-sangat monoton. Sehingga nanti saya juga akan banyak membagikan beberapa channel YouTube ya, mungkin, oh ini lihat YouTube ini ya, silakan untuk menambah wawasan Anda gitu ya. Silakan nanti Anda bisa cek ya. Multimedia akan menarik indera dan menarik minat karena merupakan gabungan tadi ya. Ada pandangan, ada suara, ada gerakan. Nggak cuma monoton Anda dengan radio, sama kayak gini. Anda dengan radio, sama Anda lihat TV, enak mana? Enak lihat TV. Ya, dengerin lagu itu kalau Anda lihat video klipnya lebih enak. Ya, dibandingkan Anda dengerin cuma radio doang. Ya. Makanya video klip itu bisa dijadikan itu bisnis. Ya, itu multimedia itu, saudara. Betul ya? Nggak cuma sekali, ya pernah bikin, barang nanti ada tugas-tugas ya. Ada tugas-tugas ya, bikin lagu misalkan ya, rekam lagu dan sebagainya ya, per kelompok dan sebagainya.
Ini tugas multimedia ya, bukan, "Oh, Pak, kan kita bukan DKV." Bener, Anda bukan DKV, tapi Anda kudu kudu mampu nih. Ya pastilah di antara Anda ada yang udah dapat tugas sebagai SMA kemarin, rekam, liputan gitu ya, crop apa, suwarsbah itu kayak ya, bener-bener seperti itulah. Tugas-tugasnya ada yang kayak gitu ya. Kemudian menurut CTR, Computer Technology Research, orang hanya dapat mengingat 20% dari yang dilihat. Anda lihat tuh cuma 20% daya ingatnya. Ini menurut penelitian, menurut CTR ya, bukan menurut saya nih. 30% dari didengar. Anda dengar itu lebih banyak dari yang Anda lihat. Daya ingatnya, hati-hati. Betul ya? Anda mendengar lebih banyak dari yang dilihat. Betul nggak? Benar ini, saudara. Ya. Lalu apa? 50% dari yang dilihat dan didengar. Jadi kalau Anda lihat sesuatu yang bergerak, ya, dan bisa didengarkan, wah ternyata penyerapannya 50%. Dan 80% dari yang dilihat, didengar, dan dilakukan sekaligus. Ya ini tabel aja ya, tabel perbandingan ya, pembanding aja. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa dunia multimedia sekarang sudah merupakan dunia yang sangat-sangat penting. Makanya ini kenapa saya bikin video pembelajaran, saudara. Pertama ya, karena kuliah online. Ini kalau kuliah online saya belum tentu bikin video pembelajaran, tapi nanti kalaupun kuliahnya sudah onsite, udah tatap muka, sepertinya ini akan tetap menjadi kewajiban untuk dosen membuat video pembelajaran. Sehingga kalau satu saat dosennya berhalangan, udah ada bahannya, tinggal Anda dengerin. Itu. Ya nanti ada di channel YouTube saya ya. Aduh, saya punya channel YouTube, nanti silakan dilihat ya, jangan lupa di like videonya, kemudian jangan lupa subscribe gitu ya, biar followernya tambah banyak. Isinya pembelajaran, isinya pembelajaran. Silakan Anda bisa lihat pembelajaran ya, itu isinya video-video pembelajaran. Oke ya, jadi komponen multimedia cara mengkomunikasi informasi apa? Ada penglihatan, pendengaran, touch ya, sentuhan. Nah, saluran komunikasi apa? Percakapan, sound effect, musik dan sebagainya. Ini semuanya adalah komponen yang dipakai dalam dunia multimedia. Tanpa kita sadari, Anda sudah ada dalam dunia digital. Ya, hidup Anda tuh adanya dalam era digital, digitalisasi. Dan kita tidak mungkin menghindari ini. Betul ya? Anda lihat TV aja udah multimedia. Ya TV aja, itu multimedia. Jelas. Oke ya. Sekarang apa sih keunggulan dan kelemahannya? Jadi nggak semuanya punya keunggulan nih, saudara. Ada kelemahan. Keunggulannya ya tentunya interest ya, menarik perhatian. Terus manusia punya keterbatasan daya ingat, ya nggak mungkin masuk otak semua diingat. Kita bisa nggak ya. Sometimes kita kudu lihat, kita kudu dengar. Sebagai media alternatif dalam penyampaian pesan, betul ya? Anda lihat iklan di kertas dengan Anda lihat iklan di TV, enak mana? Enak di TV. Ya betul ya, ada pemerannya, cakep-cakep, cantik-cantik gitu kan. Oke, diperkuat oleh apa? Tadi, teks, gambar, video, animasi, menarik. Meningkatkan kualitas penyampaian informasi dan interaktif. Ini lagi pandemi ini banyak muncul iklan-iklan yang iklan-iklan prokes gitu ya, protokol kesehatan gitu kan, jaga jarak dan sebagainya melalui lagu ya, melalui animasi dan sebagainya banyak lah. Ya, itu lebih kena gitu, lebih tepat sasaran dibandingkan Anda dengerin pengumuman sekali. Jelas ya? Nah, sekarang kelemahannya. Kelemahannya kan, jadi ada batas titik batas di mana dia akan memberikan kendala. Pertama, desain yang buruk menyebabkan kebingungan dan kebosanan. Pernah nggak Anda lihat iklan yang nggak jelas, alurnya nggak jelas?
Banyak. Ya, iklan yang alurnya nggak jelas tuh. Kalau menurut saya kurang tepat sasaran ada. Oh, kok lebih mementingkan cantik artisnya sih, bukan kehebatan produknya gitu. Ada, saudara. Ya, ini mau mempromosikan artisnya apa mau mempromosikan produknya? Oh, produk kalau nggak pakai artis susah Pak terkenalnya. Nggak juga. Saya tidak harus kenal dengan artisnya, yang penting saya tahu bahwa produk itu bermanfaat. Sekarang kalau Anda lihat produk-produk kalau lewat ini ya, kalau lewat di Instagram tuh, saya sering lihat iklan, ya betul ya, menghilangkan goresan di mobil, bla 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 bla, nggak ada orangnya kok nggak kelihatan, cuma tangannya doang. Ya. Yang kita lihat apa? Produknya. Tujuannya jelas. Jadi hati-hati dengan desain. Ya. Pesannya tidak tersampaikan dengan baik. Gitu. Kalimatnya nggak jelas, ya orang ngomong menyampaikan juga nggak interaktif dan sebagainya, menjadi nggak enak hasilnya. Ya, kemudian multimedia ini kan karena sesuatu yang dilihat, betul ya, ada teks, didengar, kemudian ya kita melakukan, ya sesuatu yang bergerak, kendala bagi orang yang punya kemampuan terbatas. Ya, gitu kan. Nah, kemudian apa? Tuntutan terhadap space komputer memadai. Kalau kalau apa namanya butuh spek yang tinggi untuk membuatnya atau untuk menjalankannya, ya kalau sekedar menjalankan mungkin lebih mudah lah ya. Kalau untuk prosesnya kan, processingnya nih, memproduksinya itu waduh butuh spek yang tinggi komputernya saudara ya, nggak main-main. Cukup jelas ya? Baik. Sekarang jenis multimedia, ya multimedia juga banyak jenisnya nih saudara. Yang juga banyak kenal dengan istilah many media. Multimedia lebih enak ya. Dihubungkan dengan apa? Pendaya gunaan dari media atau kombinasi dari media tepat untuk topik tertentu. Ya sebetulnya multimedia itu dimanfaatkan untuk memudahkan komunikasi, memaksimalkan kelancaran komunikasi. Nah, dalam perkembangannya kebagi dua ya, tadi di awal sudah kita singgung, ada linear, ada interaktif. Nah, kalau yang linear tuh gimana ya saudara ya? Linear tuh gimana? Linear tuh yang nggak dilengkapi dengan alat pengontrol, ya berurutan. TV, film, kita cuma nonton. Kalau you lihat di TV itu linear. Ya, Anda lihat di TV itu linear. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Filmnya diganti, ikutin aja. Filmnya rusak, ya ikutin aja. Betul ya? Gitu. Itu yang multimedia linear. Jadi Anda lihat dari awal sampai akhir gitu. Nggak ada. Kita, saya mau ngulang lagi dari awal, nggak bisa kita lihatnya di TV gitu. Itu linear. Ya, ciri-ciri yang linear adalah simple ya, bersifat logik, kemudian ya ideal gitu ya untuk apa namanya proses aplikasinya ya. Baik. Kalau produknya besar nggak bisa ya saudara ya. Kalau produknya kecil masih bisa. Oke, sekarang yang interaktif ya, yang interaktif. Interaktif itu yang bagaimana? Yang dilengkapi dengan alat pengontrol gitu. Kalau Anda lagi apa namanya buka apa style video, style filmnya di laptop gitu kan. Kita bisa apa namanya back lagi gitu ya, lihat lagi dari awal dan sebagainya. Pembelajaran interaktif ya, Anda lihat YouTube kan betul ya, kalau you lihat YouTube kan bisa di ya ulang lagi dan sebagainya. Itu yang interaktif. Ya, ciri-cirinya apa? Bersifat non-linear, ada unsur interaktif di dalam. Nanti nih Anda dengerin video saya, nih ngulang video saya di YouTube misalkan ya, atau you download, ya ada bagian yang Anda pengen ulang silakan mundur lagi, balik lagi gitu. Betul ya? Pengguna menentukan apa, kapan, dan bagaimana konten ditampilkan. Nah, kalau kita penggal lagi, saudara ya, kita jabarkan lagi, ini ada dua nih ya, ada hierarkikal dan non-linear. Ini bukan matematik, bukan istilah-istilah aja ya.
Oke, kalau hierarkikal kan gini ya, hierarki gitu ya, dari atas ke bawah gitu, hierarki ya. Gitu ya. Subtopik hierarkikal ya. Dari sini ini ada anaknya, yang kedua ada anaknya, itu hierarkikal ya. Ya. Kayak struktur organisasi itu hierarkikal. Ya, pimpinan gitu ya, wakil, bla bla gitu kan. Kalau non-linear memungkinkan pemakai bebas bergerak, melihat materi, cara berinteraksi, nggak ada hierarkikal. Kita mau lari kemana aja bisa. Ya, itu yang non-linear. Pernah nggak Anda nyoba yang hierarkikal apa contohnya? Contohnya apa? Kalau Anda lihat apa? Lihat apa tuh hierarkikal? Modul ya, modul pembelajaran tuh hierarkikal tuh ya, klik bab 1 gitu ya. Ya. Tapi kalau Anda kadang media pembelajaran juga dibuat secara non-linear, ya bebas kan, nggak usah dari awal. Ya. Kalau yang hierarkikal pembelajarannya, kalau belum selesai yang pertama, saya nggak bisa maju ke yang kedua. Selesai yang kedua baru maju yang ketiga. Nah, itu hierarkikal ya. Kalau non-linear bebas. Gitu. Anda mau mulai dari mana dulu bebas. Kayak Anda baca buku tuh, saya nggak mau baca bab 1, bab 2, langsung bab 3, boleh, boleh aja. Boleh aja bebas. Oke ya. Kemudian aspek pendorong perkembangan multimedia ya, ini dari kan multimedia semakin maju ya, tadi sudah saya katakan. Disebabkan apa? Ya kebutuhan makan multimedia semakin semakin banyak. Makanya produsen-produsen software tuh mereka semakin banyak ya memproduksi software yang dipakai untuk apa ya, bikin aplikasi berbasis multimedia. Nah, dan juga beraneka ragam kebutuhan informasi ya, aspek merupakan multimedia ya, hobi ya, telekomunikasi ya, consumer elektronik, movie dan sebagainya, publishing house. Nah, ini menjadi pendorong, saudara ya. Nah, di era Anda sekarang apalagi perkembangannya sudah sangat-sangat pesat. Kita nggak tahu nanti ini bulan depan muncul lagi produk lagi ya, berikutnya muncul lagi produk lagi, ini aja belum dipelajari udah muncul lagi dan sebagainya. Ya, ada muncul game lagi ya, saking ada orang bosan sama game-game yang baru, balik lagi ke game-game yang lama. Ya, saya lihat di TV itu. Saking perkembangan udah sangat-sangat pesat. Ini aspek mendorongnya ya. Kalau peranannya jelas. Peranannya jelas ya, hampir semua segmen itu masuk dia multimedia. Pertama apa? Periklanan, udah jelas ya. Udah jelas periklanan kan Anda yuk lihat di TV itu kan apa namanya? Iklan-iklan produk ya apapun kan. Itu udah jelas multimedia. Lalu apa? Pendidikan seperti yang sekarang kita sedang lakukan. Memanfaatkan teknologi multimedia ya, bikin animasi dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Yang anak-anak SD itu saudara bikin animasi itu. Pada bikin animasi dan sebagainya pelajaran kan. Kemudian bidang jaringan internet membantu dalam pembuatan web, jelas. Sekarang multimedia masuk ke dalam web kan, oh ada konten video, klik, wah gitu kan. Ada konten gambarnya, klik, produknya apa aja, testimoni dan sebagainya. Sekarang udah berkembang ke arah sana. Nanti kan Anda akan memproduksi itu, katakanlah ya. Nanti masuk ke segmen berikutnya, apa namanya, ke mata kuliah nanti di depan Anda tuh ya, sampai nanti ke programan, yuk bikin web dan sebagainya, ya multimedia otomatis harus sudah dipahami lebih dulu. Saya yakin di antara Anda pasti ada yang sudah piawai lah ya. Saya udah bisa kok Pak ngedit video, apalagi ya, oke itu bagus ya, nanti bagikan ke yang lain, gitu kan. Jadi biar teman-temannya itu ketularan ilmunya, kan bermunculan produk-produk yang bagus gitu nantinya. Kemudian pengaruhnya ya, pengaruhnya jelas ya. Gampang ya. Oke. Mengubah tempat kerja kayak saya nih, Saudara. Ini kan saya lagi di rumah kan, di rumah kan. Ya, ngajar dari rumah, work from home. Ya, WFH gitu ya, work from home.
udah setahun nih saudara ya, saya work from home udah setahun ya, dari Maret ke Maret saya ingat, Maret ke Maret. Nggak ngantor, enggak, sekali aja kalau butuh ke kantor ya, banyak enggaknya, karena emang nggak wajib kantor. Ada yang yang pejabat struktural ya, kaprodi, dekan gitu ke kantor ya. Saya tidak disarankan ya sudah. Tapi saya tetap bisa berinteraksi kan dengan Anda. Saya bikin video pembelajaran, Anda lihat sekarang. Artinya apa? Mengubah tempat kerja. Teleworking, para pekerja dapat melakukan pekerjaan harus dari kantor. Dulu nggak pernah pakai Zoom, sekarang saya pakai Zoom. Ini untuk bikin video, ini saya pakai Zoom aja. Gampang aja. Kemudian online, belanja online ya, nggak usah ke tempatnya kan, kita tinggal online, produknya ada kelihatan-kelihatan ya, chat-chat bentar gitu kan, lihat testimoninya bagaimana, historinya bagaimana, oke, beli, transfer, kirim 2-3 hari nyampe barang. Betul ya? Mengubah cara belanja, mengubah cara bisnis, jual beli online, gajian orang udah nggak pakai duit ya, uang kartal lagi sekarang, uang giral KB, digital semua, transfer ya. Anda belanja pakai apa kalau makan? Biasanya sering pakai GoPay ya GoPay, iya ISB yang banyak GoPay-nya kan ya, selama HP-nya nggak ketinggalan, GoPay-nya penuh, makan di mana aja bisa, nggak usah duit. Mengubah cara berbisnis ya, ini hebatnya multimedia. Mengubah cara memperoleh informasi, orang udah nggak pakai print-printan lagi. Ya. Mahasiswa zaman sekarang, apalagi ini model-model online, ya, saya yakin jarang belajar. Jarang baca tuh, saudara. Terus ntar juga lihat aja pertanyaannya muncul, kopas ke Google, nanti Google yang ngejawab, dikopas lagi, masukin ke lembar jawaban digital. Kan tinggal diedit-edit sedikit, kemudian kirimin ke dosennya, beres gitu kan. Itu pola berpikir, karena apa? Karena perkembangan multimedia. Ya, baca koran online, detik.com contohnya ya. Ini saya nggak endorse ya, tapi tiap hari saya pasti buka detik.com tuh saudara. Informasinya cepat, Kompas, Detik ya. Yang lain mah enggak lah. Yang penting informasi penting aja kan. Politik, kesehatan, terutama olahraga, ya itu yang saya buka-buka tuh ya. Bukan gosip-gosip, enggak. Ngapain gitu kan. Oke ya, saudara ya, gitu kan. Saya suka main musik ya, saya suka main musik. Wah, kalau ada chord yang nggak ngerti, chordnya lari kemana nih? Kunci ya, main musik gitu kan. Ya, ntar sesekali saya rekam video ya di channel YouTube. Saya ntar lihat. Barangkali ada yang sedang main musik ya, nanti gabung. Ya, saya suka musik. Ngubah cara belajar. Jelas, sekarang ini udah online. 99% seluruh dunia belajarnya online. Ya, belajarnya online. Nah, ini kita melihat ternyata dampak dari perkembangan multimedia sangat besar. Ya. Internet multimedia, radionya di Cirebon, orang ngedengerin dari Sumatera. Bisa nggak? Bisa. Ya, karena apa? Karena multimedia. Gitu ya. Jadi kira-kira itu gambarannya tuh. Kalau Anda melihat bagaimana peranannya ya, pengaruhnya ya, itu ya seperti itu. Baik ya, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan awal ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa memberikan manfaat ya bagi Anda, khususnya di mata kuliah teknologi multimedia. Ya, ini pengantar yang saya bisa sampaikan supaya Anda paham dulu ya. Jadi apa sih sebetulnya yang namanya eh, apa sih multimedia itu apa gitu kan? Backgroundnya seperti apa ya, minimal saya bisa menyampaikan. Ya demikian saya ucapkan terima kasih kalau Anda sudah mau melihat pembelajaran ini dan semoga bermanfaat. Ya, akhir kata saya ucapkan sampai bertemu kembali di materi berikutnya.
ucapkan selamat belajar dan mengikuti perkuliahan dengan baik ya. Terima